Halo sobat, jumpa lagi bersama saya. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Fall. Film ini dirilis di tahun 2022. Sedikit cuplikan tentang film ini yaitu dilihatkan 3 orang yang hobinya panjat tebing. Mereka sedang memanjat tebing yaitu bernama Hunter, Becky dan suaminya Becky. Ketika Becky sedang memanjat tebing dan akan mencoba berpindah ke tempat suaminya, mereka bertiga nampak mengacu adrenalin dan bahagia dan menikmati aktivitas panjat tebing tersebut. Di saat suaminya Becky sedang menaiki tebing dan akan memasang stopper yang digunakan untuk menahan pengamannya, tiba-tiba terjatuh terpental karena dikagetkan oleh burung yang bersarang di celah lubang tebing tersebut. Sialnya, stopper yang dibawanya tidak bekerja secara maksimal dan suami Becky terjatuh tak terselamatkan. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu, namun Becky nampak belum bisa move on dari kepergian suaminya. Becky sering menelpon nomor HP suaminya, berhayal bercakap dengannya. Becky stres berat sampai-sampai mengonsumsi obat penenang. Ayahnya yang menyayangi Becky tidak tega melihat anaknya terus-terusan seperti itu. Sering bertengkar antara Becky dan ayahnya lantaran nasihat ayahnya tidak pernah didengar. Ayahnya tak henti menasihati Becky dan berpesan ketika Becky sedang marah kepadanya, hidup itu terus harus berjalan apapun yang terjadi. Lalu Becky pergi sendiri meninggalkan ayahnya. Di saat Becky menelpon nomor suaminya, nomornya sudah tidak aktif lagi karena nomornya sudah diblokir oleh pihak operator. Lalu Becky marah-marah. Di saat Becky sedang depresi berat, mengonsumsi obat antidepresi dan murung di kamar sendiri. Tiba-tiba Hunter datang dan menemui Becky. Dia bercerita beberapa hari lalu Hunter ditelepon oleh ayahnya Becky dan meminta tolong agar membantu memulihkan kejiwaan Becky. Karena saat ini kejiwaan Becky kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Sambil berbincang, mereka berdua bercerita akan mengajak Becky ke sebuah tempat, yaitu sebuah tower radio yang tingginya 2 kali lipat dari Menara Eiffel. Ketinggiannya sekitar 609 meter. Hunter mengajak Becky menaiki tower itu, mencoba menghibur supaya bisa move on dari suaminya. Hunter juga menyuruh Becky ketika sudah sampai puncak nanti agar menaburkan debu suaminya agar bisa melupakannya. Namun Becky awalnya menolak ajakan Hunter karena dia masih trauma dengan aktivitas manjatnya. Masih belum bisa move on dari suaminya. Namun tak selang lama setelah dipikirkan oleh Becky, akhirnya Becky mengiyakan ajakan Hunter. Sambil mengingat perkataan yang dikatakan oleh suaminya, yaitu jika kamu takut mati, maka kamu jangan takut untuk hidup. Setelah mereka berdua bersiap-siap lalu melanjutkan perjalanan ke lokasi menara. Mereka mengobrol dan ternyata Hunter sudah mempunyai kekasih yang tidak pernah diceritakan ke sahabatnya sebelumnya. Ayahnya Becky terus menghubungi Becky, namun Becky tidak meresponnya. Sementara Hunter terus bercerita bahwa saat ini dia sedang membuat video konten lalu mengupload ke YouTube dan sosial medianya. Setelah mereka sudah dekat dengan lokasi tower, mereka istirahat sambil makan. Lalu Hunter memperlihatkan kecerdasan ketika akan mengecas handphone yang baterainya sudah habis. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju tower tersebut. Sesampainya di gerbang tower ada sebuah tulisan larangan, siapapun yang menerobos pagar ini akan mati. Lalu mereka memutuskan untuk menerobos pagar dan berjalan kaki kurang lebih 2 km. Di tengah perjalanan mereka melihat burung yang sedang asik makan mangsanya hidup-hidup. Tidak lupa Hunter mengupload video itu ke sosial medianya. Setelah sampai di bawah tower, Hunter memeriksa unggahan yang beberapa menit dia upload. Dan ternyata sudah banyak yang melihat dan komen di video tersebut. Terlihat Becky memandang tower dan rasa trauma muncul kembali. Lalu mengatakan kepada Hunter bahwa tidak mau menaiki tower tersebut.
dan mengurungkan niat untuk menaiki tower tersebut. Hunter memberikan motivasi dan berjanji semuanya akan baik-baik saja. Di saat mereka berdua memulai menaiki tangga pertama, tower tersebut terlihat besi yang sudah tidak kokoh. Karena memang besinya sudah tidak terawat, terlihat karatan. Dan benar saja, tangganya ada yang terlepas, tetapi mereka tetap melanjutkan memanjatnya. Mereka berhenti sejenak di tengah perjalanan. Mereka minum air bawaan bekal mereka. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Ketika sudah hampir mencapai puncak, mereka harus melewati 2 buah pemancar di jalur tangga. Wow. Okay, take that one. Hunter mulai berulah dengan candaannya. Tanpa disadari, bautnya terlepas 1 buah. Lalu ketika Becky akan menaiki tangga, tak disadari baut satunya juga terlepas karena hentaan Becky. Tangganya bisa kapan saja terjatuh karena sudah tidak ada lagi bautnya. Mereka menaiki tangga terakhir dan akhirnya sampai di puncak menara tersebut, dan mereka sangat bahagia. Mereka mengabadikan momen mengambil gambar dengan drone dan kamera HP-nya. Mereka melakukannya dengan cara yang berbahaya. Setelah mereka melakukan selfie dengan kameranya, Becky pun mengambil abu suaminya dan menaburkan di atas puncak menara tersebut, bawa suasananya dan ikut sedih. Lalu setelah hajatnya sudah terlaksana, akhirnya mereka siap-siap untuk menuruni menara tersebut. Setelah pengamannya sudah dikaitkan di besi, di saat akan menuruni tangga, tetapi di situ tangga yang akan dipakai turun sudah tidak terkunci oleh baut. Tangga pun jatuh ke bawah. Becky terpental terombang-ambing. Untungnya Hunter yang memiliki berat badan lebih berat dari Becky mencoba menarik Becky ke atas kembali, dan mereka selamat. Mereka melihat tangga dari puncak sampai pemancar, ternyata tangganya jatuh ke bawah. Mereka pun bingung dan panik. Setelah tenang, mereka menemukan tembakan suar dan teropong. Suasana kembali panik ketika menyadari Becky kakinya terluka. Lalu Hunter mengikat kaki Becky yang terluka dengan alat seadanya. Setelah beberapa jam terjebak di atas mereka, Hunter mengecek postingan di sosial media. Dan Hunter kepikiran untuk bikin postingan meminta tolong di sosial medianya. Ponselnya diikat dengan tali pengaman lalu diturunkan, berharap mendapatkan sinyal di bawah sana. Setelah ponselnya turun dengan jangkauan tali maksimalnya, sayang sekali mereka tetap belum mendapatkan sinyalnya. Mereka tidak menyerah begitu saja. Hunter dan Becky sepakat untuk menjatuhkan ponselnya dengan dibungkus sepatu Hunter agar aman sampai di bawah sana. Sambil menunggu pertolongan dari orang, Hunter coba mencari orang di sekeliling dengan menggunakan teropong. Tak sengaja Becky melihat tato angka di bagian kaki Hunter yang biasa disebut oleh mendiang suaminya. Tetapi Becky tidak mau memikirkan saat ini. Yang dia pikirkan saat ini bagaimana bisa selamat dari tower ini. Lalu Hunter melihat seorang bersama anjingnya yang sedang melintas di bawah mereka. Mereka berteriak meminta tolong sampai Hunter melepaskan sepatu miliknya ke arah orang tersebut. Tetapi orang itu tidak meresponnya, berarti dia tidak mendengar teriakan Hunter dan Becky di atasnya. Terlihat ponsel yang hancur dijilati anjingnya, tertanda mereka tidak bisa tertolong lewat postingan di sosial medianya. Hunter mengawasi orang yang di bawah, terlihat menuju ke arah mobil menghampiri temannya. Becky mau menembakkan tembakan swabnya, tapi ditahan oleh Hunter karena akan sia-sia kalau ditembakkan di sore hari ini. Cahayanya tidak akan terlihat oleh siapapun. Setelah malam hari mereka tunggu. Akhirnya mereka cepat-cepat menembakkan sware-nya. Setelah ditembakkan, kedua orang di bawahnya menyadari keberadaan orang di atas tower. Lalu mereka mendekat dengan mobilnya. Mereka bukannya menolongnya, malah memanfaatkan situasi. Mereka mencari mobil Hunter dan membawanya pergi. Rasa putus asa pun kembali menyelimuti rasa mereka. Mau gak mau mereka harus menginap di atas tower. Angin yang cukup besar mereka rasakan dan rasa dingin, kelaparan, dan dehidrasi. Lalu Becky menanyakan ke Hunter apa maksud dari tato yang ada di kaki Hunter.
Karena sudah tidak ada yang ditutup-tutupi, Hunter mengakui dulu sebelum Becky menikah, dia pernah berselingkuh dengan suami sahabatnya. Hunter meminta maaf dan dia menyesal sudah melakukan perbuatan itu dengan Danny. Hunter juga sudah melupakan Danny setelah dia menikah dengan Becky. Mendengar semua cerita Hunter, Becky mencoba memaafkan perbuatan Hunter karena sudah berlalu. Lalu mereka berdua teringat drone yang di dalam tas. Mereka berpikir bisa memanfaatkan drone untuk minta pertolongan. Karena drone-nya di bawah, Hunter memutuskan untuk mengambilnya dengan alat aman yang mereka ada. Setelah didapat Hunter kembali naik dengan bantuan Becky ditarik dari atas. Karena genggamannya Hunter kurang erat, Hunter terlepas dan terjatuh. Untungnya masih tersangkut dan tangan Hunter meraih kembali talinya dan bisa menaik sampai atas. Setelah sampai atas, langsung bergegas menerbangkan drone ke motel mereka tinggal dengan tulisan kertas meminta tolong. Sayangnya belum sampai di lokasi, baterainya drone mulai habis. Terpaksa mereka menarik kembali drone-nya. Lalu mereka teringat ajaran Hunter mengisi baterai dengan menggunakan lubang pada lampu. Akhirnya Becky menaiki ujung menara yang ada lampunya. Becky memulai ngecas baterai drone-nya dan menahan posisi hingga berjam-jam di atas. Ada burung pemangsa bangkai yang menyerang Becky. Karena burung itu mencium aroma dari luka Becky. Setelah perjuangan menahan posisi yang kurang enak dan menahan serangan dari burung, akhirnya baterai drone penuh dan Becky kembali turun. Dan mereka kembali menerbangkan drone ke motel terdekat dengan selembar kertas dengan tulisan minta tolong. Setelah sampai motel, drone tak disadari drone-nya tertabrak truk besar dan hancur begitu saja. Mereka kecewa dan frustasi sampai sudah tidak kuat lagi menahan melewati malam nanti. Harapan satu-satunya ialah ponsel Becky. Lalu Becky mengatakan kepada Hunter meminta sepatunya untuk dipinjamkan. Dengan tatapan yang serius, Hunter tidak dapat meminjamkan sepatunya karena tubuh beserta sepatunya berada di bawah. Ternyata semenjak kemarin Becky hanyalah berhalusinasi kejadian Hunter mengambil tas di bawah kemarin. Ternyata tidak kembali ke atas. Hunter terjatuh dan tersangkut di pemancar, dan hanya tasnya lah yang naik ke atas, sementara tubuhnya Hunter telah menjadi santapan burung pemakan bangkai. Di waktu itu badai sangat besar menyebar Becky. Lalu sudah putus asa, dia membuat video perpisahan serta meminta maaf kepada ayahnya. Becky baru menyadari setelah kejadian semua ini bahwa ayahnya sangat menyayanginya. Keesokan harinya Becky sedang tertidur dengan badan yang sudah tak berdaya. Burung pemakan bangkai mencoba mendekati tubuh Becky dan mencoba memakan bangkai kaki Becky. Sontak Becky kaget terbangun dan menangkap burung tersebut. Akhirnya burung tersebut dimakan oleh Becky. Setelah Becky memakannya, Becky mendapatkan energi dari makanan tadi. Becky siap-siap untuk turun untuk mengirim pesan kepada ayahnya. Ponselnya dimasukkan di sepatu Hunter lalu dimasukkan ke bagian tubuh Hunter. Hal itu terpaksa dilakukan Becky agar ponselnya tidak rusak dan pesan minta tolong kepada ayahnya bisa tersampaikan. Setelah beberapa jam akhirnya usaha dari Becky membuahkan hasil. Pesan yang dikirim ke ayahnya tersampaikan. Tim SAR menuju lokasi dan menyelamatkan Becky. Ayahnya sangat bahagia akhirnya bisa menemukan anaknya kembali dan memeluk Becky dengan erat. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini yaitu perlunya diperhatikan sematang-matangnya sebelum melangkah, agar tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak perlu melakukan kekonyolan yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain, semata-mata demi popularitas ataupun hanya untuk sebuah konten. Sayangi diri sendiri dan berbahagialah dengan keluarga tercinta. Sekian dari saya, semoga film ini menghibur. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye.